Silakan saudara duduk. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oleh anugerah Tuhan, pagi hari ini kita mendapat kesempatan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Roh di Kuala Lumpur, Pak Hari Pujo, yang sudah memberi kesempatan melalui koordinator atau wakilnya yang ada di Kuala Lumpur ini, baik Ibu Un dan juga Saudara atau Bapak Novelty. Terima kasih. Kiranya firman yang akan disampaikan pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Saya ingin membacakan ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Efesus pasal 4, ayat 15, demikian firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, supaya saudara dan saya bertumbuh secara rohani. Rohani perlu bertumbuh, bahkan bertumbuh sampai seperti Kristus. Amin. Dalam segala hal, Kristus sebagai kepala. Saudara-saudara, secara jasmani, bayi yang lahir diberi susu, diberi makan, supaya bertumbuh jadi remaja dan kelak menjadi dewasa. Secara jasmani perlu pertumbuhan. Demikian juga secara rohani. Rohani juga harus bertumbuh. Kita semua sudah tahu, saya hanya mengulangi saja, manusia itu terdiri dari dua bagian besar, yaitu yang pertama yang kelihatan, yang disebut lahiriah. Yang kedua yang tidak kelihatan, yang disebut batiniah. Secara lahiriah diberi makan supaya bertumbuh, tetapi saudara, juga secara yang tidak kelihatan, batiniah kita, roh kita juga harus diberi makan. Diberi makan firman Tuhan, supaya rohani kita bisa bertumbuh. Dua-dua harus jalan bersama-sama. Masih banyak orang yang memikirkan bertumbuh secara jasmani, tapi belum memikirkan rohani harus bertumbuh. Saudara-saudara, mengapa rohani harus bertumbuh? Sebab yang pertama tadi sudah dikatakan, ini adalah kehendak Tuhan. Bertumbuh sampai seperti Kristus. Orang-orang di sekitar kita melihat kita seperti melihat rupa Kristus. Itu ditulis dalam Galatia pasal 4 ayat 19. Jadi sebagai anak Tuhan, orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita, baik itu suami, istri, anak, orang tua, atau menantu, mertua, dan seterusnya, termasuk juga saudara-saudara, juga teman-teman, melihat kita sebagai anak Tuhan. Mereka itu melihat kita itu seperti melihat Kristus. Apanya yang seperti Kristus? Terutama tabiat. Karakter kita harus seperti Kristus. Saudara-saudara, sebab apa saudara-saudara? Memang kalau masih baru, pertama mungkin percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru pertama kali bertobat,
itu mungkin kita masih bisa memaklumi orang baru. Tetapi setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita belajar firman Tuhan, kita harus bertumbuh, jangan terus seperti kanak-kanak. 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan, waktu kamu masih kanak-kanak, kamu berkata-kata seperti kanak-kanak, kamu merasa seperti kanak-kanak, kamu berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi setelah kamu jadi dewasa, kamu harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara-saudara, ini firman Tuhan untuk saudara dan saya, supaya kita meninggalkan sifat kanak-kanak secara rohani. Jadi rohani itu harus tumbuh dewasa. Ya. Apa tandanya orang yang kanak-kanak? Yohanes 21 ayat 18 dikatakan, waktu kamu muda, kamu mengikat pinggangmu, kamu pergi ke tempat yang kamu kehendaki. Tetapi waktu kamu tua, orang lain menuntun kamu, membawa kamu ke tempat yang kamu tidak kehendaki. Saudara mengerti firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini ingatkan kita tidak boleh semaunya sendiri. Orang yang dewasa rohaninya itu tidak semaunya sendiri. Jadi harus menurut firman Tuhan, menurut kehendak Tuhan, bukan kehendaknya sendiri. Itu tandanya orang yang dewasa. Ya. Mengapa rohani kok harus dewasa? Saya beri contoh saudara-saudara, secara jasmani ada waktunya orang itu menikah. Baru boleh menikah setelah dewasa, sekalipun ada kata-kata pernikahan dini, maksudnya belum dewasa sudah menikah, ya. Tapi rata-rata yang menikah sudah dewasa baru boleh menikah. Rohani pun juga begitu, saudara, harus dewasa. Setelah dewasa, saudara, nanti rohani saudara dan saya sudah dewasa, kita akan diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Mungkin ini satu rahasia. Oleh anugerah Tuhan, kalau saudara sudah tahu rahasia ini ditulis dalam Wahyu 19 ayat 9. Firman Tuhan ini menjadi tujuan utama saudara dan saya jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, setia ke gereja, aktif dalam pelayanan, supaya satu kali kelak kita bisa diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Amin. Perjamuan kawin anak domba itu apa sebenarnya? Yesus sebagai mempelai kita, mempelai laki-laki. Saudara dan saya, kita adalah gereja-gereja akhir zaman, gereja Tuhan sebagai mempelai wanita. Pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, Yesus sebagai mempelai laki-laki, dia akan menjemput saudara dan saya, gereja-gereja Tuhan, untuk kita masuk bersama-sama perjamuan anak domba. Saudara-saudara, orang kalau diundang pesta kawin itu senang, tapi kalau ada yang tidak diundang sebetulnya juga tidak apa. Ya, yang penting kita satu kali kelak diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Itu luar biasa, saudara. Itu peristiwa yang besar dan itu menjadi tujuan utama kita. Mengapa saudara dan saya di sini, baik jemaat, terutama pelayan-pelayan Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati, sebab tujuannya satu kali kelak kita diundang dalam pesta kawin anak domba. Siapa yang boleh masuk di sana? Siapa yang diundang di sana? Wahyu 19 ayat yang ke-8 sebelumnya. Itu adalah orang-orang
yang pakai pakaian linen berkilau, putih, bersih. Apa artinya ini, saudara? Orang-orang yang pakai kain linen halus yang berkilau, putih dan bersih, itu artinya orang-orang benar, orang-orang kudus yang hidup dalam kebenaran. Saudara bisa baca di dalam Wahyu 19 ayat 8. Yang boleh masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba itu adalah orang yang pakai pakaian linen halus berkilau putih bersih. Itu tandanya orang-orang kudus yang hidup dalam kebenaran. Saudara, kalau belum hidup benar, kalau belum kudus, tidak bisa diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Bahasa yang sederhana, tidak bisa masuk surga, tidak bisa mati ketemu Tuhan meskipun sudah percaya Tuhan Yesus. Kita ingat ayat yang cukup dikenal, Matius 7:21. Bukannya orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan itu yang masuk kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa. Artinya, sekalipun sudah berseru Tuhan, Tuhan, artinya percaya Tuhan Yesus, tetap harus melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Tuhan. Sebab kalau tidak melakukan kehendak Bapa, kalau tidak melakukan firman Tuhan, biarpun sudah percaya Tuhan Yesus, tidak bisa masuk kerajaan surga. Jadi saudara-saudara, kalau kita sebagai orang Kristen ingin mati masuk kerajaan surga, ingin selamat, ingin diundang dalam perjamuan kawin anak domba, harus melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Hidup dalam kebenaran, hidup suci, tidak ada dosa. Semua tahu, saudara-saudara, di mana ayatnya kalau dosa tidak bisa masuk surga. Wahyu 21 ayat 27. Segala yang najis, kekejian dan dusta tidak ada di dalam surga. Saudara-saudara dan saya, kalau ada dosa, tidak bisa masuk surga. Kalau tidak hidup benar, tidak diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita perlu rohani ini harus bertumbuh sampai dewasa. Kalau sudah dewasa, baru kita bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Ingat baik-baik, ini hal yang penting. Semua khotbah firman Tuhan penting, tapi ada hal yang jangan sampai kita tidak mengerti karena tidak tahu atau tidak mengerti. Orang yang tidak mengerti itu mudah disesatkan. Ya, Markus 12 ayat 24. Mengerti firman Tuhan itu perlu. Mengerti firman dengan kuasa Roh Kudus. Jangan dengan akal dan pengalaman dan pengetahuan secara umum, tapi dengan pengurapan Roh Kudus. Sebab firman ini cuma huruf yang mati. 1 Korintus 3 ayat 16. Tapi Roh Kudus yang menghidupkan. Jadi saudara-saudara, belajar firman Tuhan sambil berdoa di dalam Roh Kudus. Yehuda ayat 20. Kalau engkau berdoa, berdoalah di dalam Roh Kudus. Kalau engkau menyembah Allah, sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Jadi baik kita berdoa maupun menyembah Allah, berdoa dan sembahlah Allah di dalam Roh Kudus. Kita harus berdoa di dalam Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan menghidupkan ayat-ayat firman Tuhan. Roh Kudus akan menghidupkan huruf-huruf yang mati tadi. Kalau tidak salah, saya mungkin bisa keliru, 1 Korintus atau 2 Korintus 3 ayat 6. Saya kalau ragu-ragu lebih baik saya bacakan di dalam firman Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 16. 2 Korintus 3 ayat 6, maksud saya bukan 16 ya. 2 Korintus 3 ayat 6. Kami juga sanggup menjadi pelayan dari suatu perjanjian baru
yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis itu mematikan, tapi roh menghidupkan. 2 Korintus 3:6. Ya, saya minta maaf, kadang-kadang saya sebutkan ayat atau tempat firman Tuhan, tempatnya saya bisa salah, ya. Kadang-kadang bisa keliru. Tapi kalau selesai kebaktian, saudara boleh tanya sama saya, mungkin bisa saya cek kembali di Alkitab. Sebab apa, saudara-saudara? Sebab bukan hanya saya, setiap pengkhotbah, kalau khotbah, kalau ngajar, sudah pasti diberi tempatnya, ayatnya. Kalau tidak ada ayatnya, jemaat yang mendengar akan ragu-ragu. Jadi memang sebaiknya kalau khotbah harus diberi ayat, dan sebanyak mungkin. Pernah selesai kebaktian, saya diberitahu salah satu jemaat atau pelayan Tuhan, bukan sekali, beberapa kali, Pak, tadi Bapak khotbah saya 32, ada yang berapa waktu kemudian 25. Kok banyak ayatnya, Pak? Kalau tidak banyak ayat, banyak apanya? Apa banyak ilustrasi atau contoh-contoh kesaksian mujizat? Tidak salah. Tapi ingat, kesaksian maupun mujizat itu tidak bisa mendatangkan iman, ya. Bukan tidak bisa, kurang. Firman Tuhan itu yang mendatangkan iman. Roma 10:17. Kita mendengar firman Tuhan, iman kita jadi dikuatkan. Iman datang dari pendengaran akan firman. Jadi kalau mengajar khotbah, pasti yang dikhotbahkan, yang diajarkan itu firman Tuhan, bukan kesaksian, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Saudara-saudara, sudah lihat mujizat, mati dibangkitkan, tapi orang-orang masih tidak percaya. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 1, ya, ayat 1, Lazarus yang mati dibangkitkan. Tapi saudara lihat 12:39, meskipun mereka sudah lihat mujizat, tanda ajaib, namun mereka tetap tidak percaya Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, kesaksian itu bisa menolong, tapi tidak banyak menolong. Firman Tuhan yang disampaikan itu yang mendatangkan iman kita. Dan dengan iman, rohani kita bisa bertumbuh. Amin, saudara-saudara. Kembali lagi kepada pokok firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, rohani ini harus bertumbuh sampai dewasa. Dan setelah rohani dewasa, kita siap untuk diundang masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Itu goal terakhir kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang rohani, sebagai pelayan Tuhan. Kalau sampai mati tidak ketemu Tuhan, tidak selamat, tidak masuk surga. Maaf, saya baru kenal juga hari ini saudara atau Bapak Novelty. Kalau dengan Ibu Bun saya sudah kenal berapa tahun yang lalu, ya saya pernah pelayanan juga di sini di Kuala Lumpur. Saya lupa berapa tahun, 10 tahun lebih mungkin, Bu, ya. Terus kalau nanti tidak ketemu Tuhan, ya rugi, Bu. Apalagi saya suka mengajar khotbah tentang mati harus ketemu Tuhan. Terus pada saat mati di dalam peti, pengkhotbah di sebelah peti mengatakan, saudara-saudara, kita tahu semua almarhum Pendeta Henry Sutresno, saat ini beliau ada di sisi Tuhan. Tuhan di surga bilang, mungkin ya sama Novelty, mungkin Novelty ngomong begitu, tapi saya kira tidak ngomong seperti itu. Novelty, Pak Henry tidak ada di sini. Mungkin Novelty tidak dengar mungkin ya, tapi kira-kira Novelty tidak ngomong seperti itu. Sebab saya sendiri terbiasa kalau khotbah di sebelah peti, saudara saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Almarhum saat ini ada di sisi Tuhan. Saya tidak campur sehari-hari. Saya tidak tahu kehidupan yang di dalam peti itu, saudara. Kalau ada dosa yang disembunyikan. Saudara-saudara, ada satu cerita. Waktu acara tutup peti, itu selesai, ada seorang ibu masih muda, dia ngomong sama keluarga bahwa yang di peti itu adalah suamiku. Loh, keluarganya terkejut, kaget.
Kok ada orang ngaku-ngaku istrinya diusir suruh pergi, terus dia balik lagi. Dia bawa album foto. Kalau yang seperti ini dulu suka pergi sama saya, dilihat setengah nggak percaya, saudara. Setengah percaya, setengah nggak percaya. Tetap disuruh pergi, saudara. Dipanggilkan security, itu kejadian saya ada di situ, saudara. Terus kemudian ibu ini datang lagi, bawa anak kecil. Kalau tidak percaya, ini loh anak yang di dalam peti itu. Terus keluarga lihat ini, kok ya agak mirip ya sama yang di peti, saudara. Ya. Si istri, anak, menantu yang tadinya menangis, mungkin ya sebagian saya lihat nggak jadi nangis, sudah. Apalagi istrinya, ya, apalagi istrinya, sudah. Dalam hati mungkin bilang begini, ya sudah Pak, orang Surabaya bilang, mati wae, mati aja ya. Mana ada istri mau suaminya kaya. Saya tahu yang di dalam peti ini orang kaya dan juga aktif dalam pelayanan di gereja. Saya tahu, bukan saya dengar cerita, kaya, aktif dalam pelayanan gereja, suka memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di gereja, dan persembahannya juga banyak. Tapi ternyata waktu hari matinya ada peristiwa mengerikan seperti itu, saudara. Saya bilang mengerikan kenapa? Siapa bilang orang kaya yang aktif pelayanan di gereja kalau hidup seperti itu mati ketemu Tuhan? Tidak bisa ketemu Tuhan. Ya. Dosa tidak bisa masuk surga. Kadang-kadang kalau saya khotbah ngajar seperti ini, ada beberapa orang yang tidak suka. Ya, saya doakan saja, Tuhan ampuni orang-orang ini. Jangan melayani Tuhan, apalagi melayani Tuhan dengan dosa. Ya, jangan mengabaikan pelayanan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ya, dikutuk sama Tuhan. Yeremia 48 ayat 10. Oleh sebab itu, saudara, kita harus hidup benar, hidup suci, jangan ada dosa. Belajar firman Tuhan sampai mengerti. Setelah mengerti, kita melakukan sehingga membuat rohani ini terus bertumbuh. Dan kalau sudah bertumbuh, satu kali kelak kita akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Saudara-saudara, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh? Saya memang setiap kali ngajar atau khotbah harus diusahakan waktu yang tepat, ya. Diberi waktu harus tepat, harus taat, ya. Diusahakan harus selesai sesuai dengan waktu yang diberikan. Saudara-saudara, bagaimana supaya rohani ini bisa bertumbuh? Mungkin saudara sudah pernah mendapat pelajaran atau khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Kalau saudara setia beribadah di tempat ini, ya, setiap minggu, bahkan bukan cuma hari minggu saja, tapi di rumah saudara juga suka belajar firman Tuhan, membuat saudara mengerti. Tetapi bukan kebetulan saya pagi hari ini memberikan satu resep, ya, atau cara bagaimana supaya rohani kita bisa bertumbuh. Ini saya pakai istilah yang saya dapat di Surabaya, saudara. Ada istilah SSS, 3S, saudara, ya. Terus kemudian DIAM. DIAM kalau dibaca diam. Apa ini SSS diam? Nah, kita lihat satu persatu, saudara, ya. Supaya saudara mudah menghafal atau mengingat. Saya kasih istilah diam, ya. S yang pertama itu suci, S yang kedua itu salib, S yang ketiga sekutu, bersekutu, dan D itu doa, I ibadah, A itu Alkitab atau firman Tuhan, M-nya itu melayani Tuhan. Ya, nanti saya jelaskan satu persatu supaya saudara bisa hafal, bisa ingat. Diam. S yang pertama, suci. Tadi sudah disinggung,
sudah dikatakan tentang hidup suci. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Hendaklah kamu kudus, kuduskanlah seluruh hidupmu, sama seperti Allah itu kudus. Saudara-saudara, Allah itu kudus. Allah menghendaki saudara dan saya harus kudus. Kudus seluruh hidup, bukan sebagian. Banyak orang yang suci cuma sebagian. Jangan yang satu kamu lakukan, yang lain kamu abaikan. Matius 23 ayat 23. Jadi kalau kita hidup suci, harus seluruh hidup kita. Sama seperti orang kalau mandi, masa hanya tangannya saja yang disiram air, badannya saja, kepala juga, kaki juga, seluruh badan harus disiram air. Hidup suci itu harus seluruh hidup suci. Hidup berkenan kepada Tuhan itu dalam segala hal. Kolose 1 ayat 10. Bukan cuma sebagian, tapi dalam segala hal. Haleluya. Saudara-saudara, hidup berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Hidup suci itu seluruh hidup terus bertumbuh. Haleluya. Harus suci. Kalau tidak suci ada dosa. Dosa tidak bisa masuk surga. Yang kedua, salib. Semua sudah tahu ayatnya yang cukup dikenal, Lukas 9:23. Kalau kamu mau menjadi muridku, kamu harus pikul salib serta menyangkal diri, ikut aku setiap hari. Nah, ayat-ayat firman Tuhan ini perlu kita selalu ingat, ya, dan kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Kalau saudara dan saya mau menjadi murid Tuhan, harus pikul salib, menyangkal diri, ikut Tuhan setiap hari, bukan cuma hari Minggu saja, tapi setiap hari pikul salib dan menyangkal diri. Itu yang kedua. Itu tentang salib, saudara. Ya. Terus yang ketiga, yang ketiga itu bersekutu. Hendaklah seorang bersekutu dengan yang lain. 1 Yohanes 7 ayat 1. Ya. Maaf, maksud saya 1 Yohanes 1 ayat 7. Di situ dikatakan, hendaklah kamu bersekutu seorang dengan yang lain. Jadi selain kita hidup suci, pikul salib menyangkal diri, kita perlu bersekutu. Seperti juga pagi hari ini saudara beribadat, saudara sambil bersekutu, ya. Haleluya. Bersekutu satu dengan yang lain. Saudara-saudara, bersekutu itu perlu. Orang Kristen, anak Tuhan yang tidak suka bersekutu, itu pasti ada sesuatu yang tidak beres. Kemungkinan orang ini, maaf, tadi suara gembala sudah mengingatkan kita tentang sombong, tinggi hati. Orang yang sombong akan direndahkan. Orang yang meninggikan hati akan direndahkan. Ini hukum Allah, ya. Jangan sombong. Siapa yang sombong akan direndahkan. Orang yang sombong tidak suka bersekutu. Oleh sebab itu, saudara, belajar rendah hati, ya. Rendah hati, supaya kita bisa bersekutu dan kita tahu faedahnya bersekutu. Sangat banyak faedahnya. Haleluya. Dan yang selanjutnya, selain hidup suci, pikul salib, bersekutu, terus kemudian yang keempat, doa. Bagaimana supaya rohani kita bertumbuh? Kita juga harus suka berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Berdoalah senantiasa, tetaplah berdoa. Artinya doa terus. Jangan kalau ada perlu doa, kalau tidak perlu sama Tuhan tidak doa. Jangan kalau waktu keadaan susah baru cari Tuhan, kalau waktu senang tidak doa. Saudara-saudara, berdoa senantiasa. Tapi pagi ini bukan khotbah tentang doa. Ada hal penting yang saudara harus tahu. Selain berdoa, juga periksa diri, jangan ada dosa. Sebab orang kalau ada dosa, dia berdoa, doanya tidak didengar Tuhan. Yesaya 1 ayat 15. Kamu sudah berdoa, aku memalingkan mukaku. Kamu berkali-kali berdoa, aku tidak mendengar doamu. Sebab tanganmu penuh
Orang kalau ada dosa, dia berdoa, Tuhan tidak jawab doanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan ada dosa. Bikin beres dulu dosanya. Minta ampun sama Tuhan. Minta maaf sama suami atau istri atau orang tua mertua kalau ada dendam, ada kebencian, ada salah. Juga termasuk pegawai, karyawan, pembantu di rumah. Terhadap siapa saja kalau kita salah, minta maaf, bikin beres. Jangan sampai benci, saudara. Kalau orang ada benci, dia berdoa, doanya tidak dijawab Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata, loh, teman saya ini benci sama mertuanya, tapi dia tambah kaya. Loh, adik saya ini benci sama saudaranya, tapi dia sehat. Saudara-saudara, hati-hati kalau ada kata-kata yang melemahkan seperti ini, saudara. Ya. Tetap kita percaya firman Tuhan. Ya. Meskipun dia tambah kaya, dia sehat, tapi tujuan kita kan bukan di dunia ini saja. Tujuan kita itu mati ketemu Tuhan. Kalau benci, tidak bisa ketemu Tuhan. Kalau cuma kaya, meskipun tidak percaya Tuhan Yesus, tidak pernah ke gereja, tidak pernah belajar firman, bahkan lebih kaya dari kamu, orang-orang di negara komunis, di negara Cina, saudara, sebagian orang di sana, mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Ada yang percaya, tapi mereka kaya-kaya. Jadi percaya Tuhan Yesus bukan tujuannya tambah kaya. Sudah, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita setia ke gereja tujuannya supaya kaya, keliru. Sangat keliru, sangat salah. Kita percaya Tuhan Yesus, setia ibadah, aktif dalam pelayanan di gereja, tujuannya nanti ketemu Tuhan. Kalau tidak selamat masuk kerajaan surga, untuk apa ke gereja, saudara? Meskipun kaya, terus bilang, itu dia. Saudara itu sekarang diberkati Tuhan. Jangan bilang diberkati. Saya bilang sama anak saya, sama menantu saya yang sekarang sukses. Ya mungkin ada beberapa saudara yang kenal, tinggal di Batam. Saya bilang sukses, bukan diberkati. Anak saya sukses, menantu saya juga dalam pekerjaannya sukses, tapi belum diberkati. Kenapa? Orang yang diberkati itu tuh hal-hal yang rohani. Dulu tidak suka berdoa, sekarang suka berdoa. Dulu tidak suka belajar firman Tuhan, tidak pernah. Cuma kalau besok mau khotbah malamnya baru belajar firman. Ada pengkhotbah seperti itu, saudara. Dan sekarang dia setiap hari belajar firman Tuhan. Itu orang diberkati. Dulu tidak bisa ngakui. Kalau ada orang yang bersalah, sekarang bisa ngampuni. Itu diberkati. Diberkati itu lebih tepat untuk hal-hal yang rohani. Tapi kalau dulu tidak punya mobil, sekarang punya mobil. Mobilnya 3. Wah, rumahnya bagus. Wah, setiap liburan jalan-jalan ke luar negeri. Wah, diberkati ya. Ya sukses lah, jangan bilang diberkati. Biarpun mobilnya 3, rumahnya mewah, uangnya banyak, tapi sifat sombongnya tetap. Tapi suka memfitnah, tapi tidak setia, tidak loyalitas terhadap gerejanya. Jelek-jelekan gerejanya, jelek-jelekan memfitnah pendetanya atau gembalanya. Tapi dia sukses. Ya sudah, didoakan, ampuni orang seperti itu, layani supaya bertobat. Satu kali kelak supaya dia bisa mati ketemu Tuhan. Itu soal doa. Waktu masih kurang 5 menit, saudara. Ya. Selain doa, ibadah. Ya. Ibadah. Tadi suci, hidup suci, salib, pikul salib, bersekutu, doa, ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi setiap kata-kata selalu saya berikan ayatnya. Doa itu ada ayatnya. Ibadah pun juga ada ayatnya. Kita harus suka beribadah. Jangan cuma suka berdoa, suka belajar firman, tapi tidak suka beribadah. Puji Tuhan, saudara, beribadah hari ini. Ya. Harus setia ibadah. Terus kemudian itu Alkitab firman Tuhan. Kita suka doa, suka belajar firman Tuhan. Ya. Ditulis dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Setiap hari itu merenung-renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya.
Berbahagialah orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Belajar merenungkan, mengerti dan taat. Doa dan firman. Ingat saudara, 1 Timotius 4:5. Kita ini dikuduskan oleh doa dan firman. Kalau jarang doa, mana bisa hidup suci? Suka doa tapi jarang belajar firman, mana bisa hidup kudus? Kita dikuduskan oleh doa dan firman. Bukan cuma pelayanan saja. Main musik, mimpin pujian, terima tamu, khotbah, tidak salah. Tapi adakan waktu untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, melayani Tuhan. Saudara-saudara, pelayanan yang kau terima dari Tuhan, lakukan dengan sepenuhnya, dengan sepenuh hati. Kolose 4:17. Pelayan Tuhan di sini tadi saya lihat yang main musik, yang mimpin pujian, atau yang mungkin tidak tampil di depan, mungkin minggu depan dan seterusnya. Pelayanan yang kau terima dari Tuhan, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan engkau lalaikan. Sebab orang yang melalaikan pekerjaan Tuhan, pelayanan, dia akan dikutuk oleh Tuhan. Yeremia 48:10. Ya, hati-hati dengan kata kutuk. Kita jangan sembarangan main-main dengan kata kutuk. Harus hidup dikutuk Tuhan. Repot saudara, susah, ya, menderita. Karena melalaikan pelayanan. Jangan mengabaikan pelayanan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ini 7 kebutuhan pokok rohani. Ya. Disingkat KPK. Ya. Bukan KPK di pemerintah, saudara. Kebutuhan pokok rohani. Ada 7 kebutuhan pokok rohani. Setiap ya, salib. Suci, salib, sekutu, doa, ibadah, Alkitab, firman Tuhan, dan melayani. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan hari ini kita